Nanti, jaksa penuntut umum, penasehat hukum, dan pengunjung sidang masuk ruangan. Protokol atau panitera pengganti mengumumkan bahwa hakim akan memasuki ruangan dan hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali oleh protokol atau panitera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Yang terhormat saudara penuntut umum, saudara tim pengacara, dan semua yang hadir dalam persidangan ini. Agar persidangan ini berjalan dengan lancar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Sidang Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa perkara pidana nomor 101 atas nama Maulana Dharma Saputra pada hari Senin tanggal 12 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Diikuti dengan ketokan palu sebanyak 3 kali. Saudara penuntut umum, apakah terdakwa sudah siap dihadirkan pada sidang hari ini? Sudah siap. Baik, persilahkan terdakwa untuk memasuki ruangan dan persilahkan duduk di kursi pemeriksaan. Penuntut umum mempersilahkan terdakwa masuk ke ruangan dan duduk. Apakah saudara terdakwa dalam keadaan sehat? Alhamdulillah. Siapa nama lengkap saudara? Maulana Dharma Saputra. Berapa usia saudara? Usia 22 tahun. Di mana saudara tinggal? Tempat tinggal Surabaya, Jalan Kubis RT 5 RW 9 Kuningan, Surabaya. Apa pekerjaan saudara? Pekerjaan saya adalah buruh. Dimohon kepada terdakwa untuk memperhatikan setiap proses dalam persidangan ini. Saudara penasehat hukum, apakah dalam sidang ini Anda sebagai penasehat hukum terdakwa? Benar, Bapak Hakim. Mohon kepada penasehat hukum untuk menunjukkan surat kuasa khusus beserta kartu izin praktek pengacara. Hakim ketua mengamati surat kuasa dan kartu izin praktek tersebut. Lalu hakim ketua menunjukkan kedua dokumen itu kepada para hakim anggota dan pada penuntut umum. Kepada saudari jaksa penuntut umum, dipersilahkan membacakan surat dakwaan. Jaksa membaca surat dakwaan. Surat dakwaan nomor register perkara PDM strip 12 garis miring Surabaya garis miring 06 garis miring 2021. Identitas terdakwa: nama lengkap Maulana Dharma Saputra, tempat lahir Surabaya, umur 22 tahun, tanggal lahir 21 April 1999, jenis kelamin laki-laki, warganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kubis RT 5 RW 9 Kuningan, Surabaya, agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan SMA. 1. Penahanan. Ditahan oleh penyidik Polres Surabaya sejak tanggal 14 Maret 2021 sampai dengan 2 April 2021. Perpanjangan penahanan oleh penuntut umum 3 April sampai dengan 11 Juni 2021. Ditahan oleh penuntut umum 12 Juni 2021 sampai dengan 3 Juli 2021. 2. Dakwaan bahwa ia terdakwa Maulana pada hari Senin tanggal 14 Januari 2021 sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di kediaman pelaku dan korban Kasubri, tepatnya di Dusun Sawi, Desa Kubis, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Surabaya, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan sengaja telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya sendiri, Sonya Rahmawati, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut. Bahwa terdakwa Maulana marah karena kopi yang dibuat oleh Sonya, istrinya, berasa asam. Saat itu Sonya berusaha menjelaskan bahwa ia tidak sengaja lupa memberi gula. Namun Maulana malah menampar pipi Sonya hingga korban tersungkur. Sonya berusaha bangkit dan terus mencoba menjelaskan. Tak disangka Maulana mendapati di sebelahnya ada sebatang kayu dan dengan sengaja ia memukul lengan Sonya dengan amarah yang membabi buta. Akibat dari perbuatan terdakwa,
Korban menderita luka memar di bagian pipi sebesar 3 x 3 cm dan lengan sebesar 5 x 5 cm. Sebagaimana hasil visum et repertum yang dibuat oleh Dr. Ila dari RS Kasih Ibu dengan nomor 205-02-11 pada tanggal 15 Januari 2021. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 351 ayat 2 KUHP. Saudara terdakwa, apakah Anda sudah paham atas dakwaan yang didakwakan kepada Anda? Siap paham Bapak Hakim. Apakah ada tanggapan atau keberatan saudara terdakwa? Tidak Bapak. Apakah ada tanggapan atau keberatan saudara penasihat hukum? Tidak, Bapak. Apabila tidak ada pengajuan keberatan, maka persidangan dilanjutkan kepada tahap pembuktian. Sebelum memasuki acara pembuktian, Hakim Ketua mempersilahkan terdakwa supaya duduknya berpindah dari kursi pemeriksaan ke kursi terdakwa. Baik, apakah saudara penuntut umum sudah siap menghadirkan saksi pada hari ini? Sudah siap, Bapak. Silahkan hadirkan saksi dalam ruang ini. Saksi bernama Saudari Nisbati Sania Humairah. Saksi duduk di kursi pemeriksaan. Siapa nama lengkap Anda, saudari saksi? Nisbati Sania Humairah. Berapa umur Anda? 21 tahun. Pekerjaan? Ibu rumah tangga. Apakah saudari mengenal korban? Ya, saya mengenalnya. Lalu apa hubungan Anda dengan korban? Tetangga dekat. Baik, saudari Nisbati, apakah Anda bersedia untuk mengucap sumpah? Insya Allah siap. Saksi mengucap sumpah sesuai dengan agamanya. Lafal sumpah dipandu oleh hakim dan dibantu oleh petugas juru sumpah. Untuk saksi beragama Islam, cukup berdiri tegak pada saat melafalkan sumpah. Petugas berdiri di belakang saksi dengan mengangkat Al-Quran di atas kepala saksi. Saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya. Terima kasih. Silahkan duduk kembali, saudari saksi. Selanjutnya, saya akan bertanya mengenai apa yang telah saudari saksikan pada waktu kejadian. Jadi, apakah Anda benar-benar melihat adanya kekerasan yang dilakukan terdakwa terhadap korban? Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, Bapak Hakim. Saat itu, saya baru saja pulang dari berbelanja dan tidak sengaja melewati rumah mereka. Kemudian, saya mendapati Bapak Maulana yang sangat marah, kemudian menampar pipi busonya. Lalu, tak lama disusul dengan pukulan sebatang kayu kepada lengan busonya. Saudari jaksa, apakah dapat ditunjukkan alat bukti yang digunakan terdakwa untuk memukul korban? Ini Bapak kayu yang digunakan oleh terdakwa. Apa benar pelaku menggunakan alat tersebut, saudari saksi? Ya, benar Bapak. Terdakwa, apa pendapat Anda tentang keterangan tersebut? Saya khilaf Bapak. Apakah masih ada bukti lainnya, saudari penuntut umum? Kami memiliki surat keterangan visum dari Dr. Ila di RS Kasih Ibu. Saudara terdakwa, mohon untuk duduk di kursi pemeriksaan. Hakim Ketua mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan pada terdakwa, diikuti hakim anggota, penuntut umum, dan penasehat umum. Majelis hakim menunjukkan segala barang bukti dan menanyakan pada terdakwa, apakah ia mengenal benda tersebut. Setelah terdakwa selesai diperiksa, maka hakim ketua menyatakan bahwa seluruh rangkaian sidang pembuktian telah selesai, dan selanjutnya hakim ketua memberi kesempatan pada penuntut umum untuk mempersiapkan surat tuntutan pidana untuk diajukan pada sidang berikutnya.